Selamat datang kembali teman-teman di channel saya. Terima kasih atas kunjungannya. Jadi video kali ini teman-teman adalah sambungan daripada video kita sebelumnya. Jika pada video sebelumnya kita sudah mengupas tuntas tentang widget yang ada di menu sisipkan ini untuk menambah elemen ke website kita ini, maka pada kesempatan yang baik ini teman-teman kita akan membahas semua widget yang ada di halaman. Di halaman ini teman-teman ada dua tempat widget. Widgetnya itu pertama di sini di lambang tambah ini ya, ini lambang tambah. Di widget ini terdapat tiga lagi sub widgetnya. Pertama itu halaman baru, link baru, sematkan halaman penuh, dan juga bagian menu. Sedangkan widget sebagian lagi teman-teman berada di sini. Kalau kita scroll ke sini mouse, akan muncul titik tiga. Di sini juga ada widget yang bisa kita gunakan untuk menambah aktivitas di web kita. Pertama itu ini digunakan tentu untuk membuat sub widget lagi, sub item. Jika ini dibuat untuk menambah item, ini dibuat untuk menambah sub item. Ini sub item yang bisa kita tambahkan ya. Sekarang teman-teman kita mulai dari sini saja, menambah halaman baru. Oke, kita buat misalnya namanya galeri. Kita buat galeri, kita buat jalur customnya galeri misalnya teman-teman. Kita buat selesai. Langsung di sini tambah sebuah halaman. Nah, ini pun sudah langsung bertambah di sini. Di navigasinya ada dua ini halamannya. Ini halaman galeri, beranda di sini. Nah, ini beranda sudah beres ya. Sekarang galeri. Nah, di galeri ini teman-teman ya, kita tetap menggunakan header yang sama ya. Kita mengisi tubuhnya nih, tubuh website kita ini perlu aktivitas lain. Nah, untuk mengisi ini kita pilih dulu nama halamannya. Kalau kita di sini, maka kita bergeser di sini. Jika tanda birunya ada di galeri, maka kita sekarang akan beraktivitas di sini. Untuk mengisi elemen ke sini, kita pilih lagi menu sisipkan. Nah, karena ini kita buat judulnya galeri teman-teman, maka kita akan isi pada kesempatan yang ini adalah foto-foto serta keterangan-keterangan tertentu. Misalnya ini untuk menambah teks, kita bukan teks. Selamat datang. Misalnya teman-teman ini kita buat judulnya. Kalau ini galeri, untuk ini kita anggap aja ini sudah kita paham ya, karena sudah kita buat pada contoh sebelumnya. Untuk membuat galeri sebaiknya kita pilih bagian yang ini. Sebenarnya semua ini bisa kita gunakan, tapi saya menyarankan kalau memang galeri, karena biasanya gambarkan disertai keterangan-keterangan, sebaiknya kita gunakan antara ini 1, 2, 3. Tapi karena ini galeri untuk tampilan desktop, sebaiknya ini kita gunakan. Kenapa? Supaya semua ruang itu terisi dengan rapi. Atau ini, kalau ini kita gunakan, berarti ada 3 nanti gambar berbaris. Atau ini kita kombinasikan, sebagian ada yang 3, sebagian ada yang 4. Oke, pertama kita gunakan 3. Nah, kita isi di sini dulu foto. Kita upload aja lah ya, kita upload aja dari galeri. Oke, ini hanya sebagai contoh ya teman-teman ya. Oke, misalnya kita upload ini. Lalu kita upload lagi di sini.
kita upload lagi di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Ini hanya sebagai contoh saja teman-teman ya. Nah, kalau sudah seperti ini bisa lagi kita atur dia. Kita tambahkan lagi di sini judulnya misalnya, supaya nanti bisa dibuat daftar listnya kan. Foto 1, foto 2, foto 3. Kita buat lagi subtitlenya misalnya gaya polos, gaya tertawa. Ini misalnya kita buat gaya miring. Nah, ini masih bisa kita editin lagi ya. Ini masih bisa kita edit lagi, ini gaya-gaya hurufnya teman-teman. Seperti ini misalnya kita mau ini dia tuh huruf lain, bisa kita pilih dari sini, entah apa mau kita buat, terserah kita, tapi itu nggak begitu penting hari ini. Penting teman-teman tahu cara membuat beliau. Nah, selanjutnya misalnya kita tambah lagi di bawahnya dengan 4 elemen. Nah, ini kalau 4 elemen berarti gambarnya kecil-kecil nanti teman-teman. Nah, kita tambah lagi, misalnya kita upload lagi gambar. Oke. Oke, kita pilih misalnya dari sini saja ya. Oke, misalnya karena dia 4, sebaiknya kita gunakan foto yang potret ya, sepertinya. Kita kasih ini 1. Oke, kita upload lagi yang lain. Misalnya, oke, kita pilih lagi misalnya ini. Kita upload, coba pilih yang foto yang lainnya. Kita upload lagi yang lainnya, 1 lagi. Oke, menjadi seperti ini. Nah, di sini pun masih bisa kita tambahkan keterangan lagi. Misalnya foto lawan juara, foto bersama tim juara. Jauh nanti lebih rapi nih kalau kita publikasikan ya teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya jika sudah seperti ini, kita juga bisa menggunakan lagi, misalnya di bawah kita gunakan carousel gambar. Ini juga cocok di sini teman-teman. Misalnya ini kita gunakan untuk apa ya, foto slide tadi ya. Oke, coba kita gunakan saat ini teman-teman ya. Oke, kita harus upload keterangannya kan di sini teman-teman. Carousel harus memiliki minimal 2 gambar, jadi harus lebih dari 1 gambar kita upload teman-teman. Oke, sebaiknya kita upload bagian yang ini saja. Pilih ini, 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 sama ini ya. Oke, upload. Lalu kita sisipkan teman-teman ya. Nah, ini supaya dia nanti rapi terhadap mobile dan juga PC. Ini sebaiknya bagian yang ini kita lebarkan sampai ke sini teman-teman, supaya dia nanti cantik dia di PC dan di mobile. Oke, sorry. Oke, sampai segini aja ya. Oke, kita luruskan dengan gambar di atas. Lalu
Sudah seperti ini, kita lebarkan lagi ke bawah supaya dia seimbang. Oke, jadi paham ya teman-teman, yang menyesuaikan gambar dengan halamannya, karena ini nanti penting ya teman-teman ya. Sesuaikan lagi dengan gambar. Oke ya, ternyata hanya segitu maksimalnya teman-teman, seperti ini ya. Kalau seperti ini sudah maksimal teman-teman. Oke, sudah maksimal dia. Oke, tak bisa kita masukkan itu semua. Nah, sekarang sampai sini teman-teman, kita kembali lagi ke sini. Nah, itulah fungsi dari membuat halaman. Sekarang fungsi selanjutnya teman-teman, membuat link baru. Ini kalau kita buat link hanya khusus untuk terhubung dengan halaman lainnya ya. Kalau kita ingin terhubung dengan halaman lainnya teman-teman ya, misalnya itu, nah kita langsung praktekkan aja teman-teman ya. Kita tambah link baru. Nanti di sini akan tambahkan di sini sebuah menu. Maka nanti di sini teman-teman, kalau kita tambahkan link di sini, di bagian navigasi akan tambahkan sebuah link. Kalau diklik, kita akan beralih ke halaman yang dituju. Misalnya kita buat maaf, bukan itu maksudnya. Kita mau menambah link baru ya, kita ya, maaf. Misalnya kita mau menambah sebuah link ya. Oke, kita menambah linknya. Ini linknya ditambah. Misalnya kita buat tautannya, buat namanya misalnya Togo. Baris dan blog. Oke, nanti di sini sudah tambah ya teman, sebuah link. Nanti kalau kita publikasi, kita klik, dia akan berada ya teman-teman ya. Nanti kita akan uji sekaligus. Nah, di sini lagi ada sematkan halaman penuh. Ini juga menciptakan halaman baru, tetapi dia khusus untuk script HTML. Nah, biar kita tahu teman-teman, kita buat aja langsung. Oke, namanya misalnya kita buat tabel. Ini khusus tabel. Ini yang sebagai contoh teman-teman ya. Nanti ini apa yang kita tambahkan? Nah, tambahkan dari drive atau sematan. Kalau kita punya filenya di Google Drive, silakan upload ke sini. Tapi kalau teman-teman nggak punya script HTML di Google Drive, berarti tambahkan sematan. Nah, di sini kan URL. Kalau memang URL mau kita masukkan untuk terhubung ke sini, boleh. Tapi jika teman-teman mau menitikkan kode HTML, di sini tempatnya. Nah, ini tujuannya teman-teman untuk menambah elemen, di mana elemen tersebut tidak terdapat di sini, di menu sisipkan ini. Widgetnya tidak ada. Misalnya membuat tabel, kan tidak ada sini buat tabel. Kita bisa buat tabel. Contoh, kita buat tabel teman-teman. Di sini tabel. Oke, border kita kasih langsung bordernya sama dengan satu style. Border collapse biar dibuat tipis ya. Collapse titik 2 kita kasih nilainya collapse. Oke. Nah, kita atur dulu ya teman-teman. Lalu untuk membuat table rows kita buat tag tr. Untuk membuat table head kita buat th, misalnya no. Lagi misalnya di sini kita buat lagi th, kita kasih nama biar lebih rapi ya. Kita tutup tagnya, kita buat lagi tag th, misalnya jenis kelamin lah ya, biar apa ya, jenis kelamin. Oke, kita tutup lagi dengan tag tr nya. Lalu kita isi di sini misalnya tr lagi, menggunakan td untuk menampung data td satu misalnya, td namanya siapa, misalnya Joko. Oke, kita kasih tag td dulu, misalnya namakan itu si Joko. Kita td lagi, kasih lagi tabel data kolomnya, ini kita buat kolom. Misalnya kita buat dia pria, kalau pria misalnya LK. Lalu kita tutup lagi dengan tag tr. Nomor 2 kita kasih lagi data.
buat wayan contoh ya. Oke, kita lanjut lagi ke bawah. Kita buat nomor 3. Nah, kita buat putri. Kita buat jenisnya PR, perempuannya. Oke. Nah, lalu kita tutup tag tabelnya. Kalau kita sisipkan nanti teman-teman ini, maka akan terbentuk sebuah tabel di sini. Nah, seperti ini nanti inputnya teman-teman. Nah, oke. Nah, seperti yang saya bilang, nah, itu dia tampil di sini. Nah, ini hanya digunakan untuk membuat skrip HTML apabila skrip itu tidak ada di sini. Seperti membuat tabel. Nah, itulah masih apa aja yang teman-teman mau ya. Nah, itulah dulu untuk link sematkan penuh. Nah, sedangkan bagian menu ini teman-teman diciptakan untuk membuat sebuah menu. Widget ini berguna untuk membuat menu di mana pada bagian navigasi nanti akan diberikan sebuah label tersebut, dan label ini nanti memiliki sub item yang dapat ditambah sesuai kebutuhan aplikasi. Nah, perhatikan contoh misalnya kita membuat menu. Nah, seperti ini misalnya menu misalnya kita buat admin. Oke, selesai. Nah, kita kasih menu nanti di sini admin. Nah, di sini kan sudah ada. Nah, admin ini bisa mempunyai beberapa sub item yang merupakan halaman, tapi ini pun bisa mempunyai sub halaman. Kalau kita tambahkan di sini sub halaman, kita ingin nanti, jadi kalau kita buat seperti ini teman-teman, ada menu, maka nanti menu admin ini nanti di sini akan diberikan sebuah drop down, dimana dengan mengetik klik, dengan melakukan klik pada drop down maka akan tampilkan sub item. Tapi bila di sini pun kita tambahkan nanti sub halaman, ini tetap nanti beranda akan mempunyai ini sub itemnya di bawah. Misalnya kita buat 2 sub halamannya, misalnya teman-teman ya, kita buat ya, kan ada sub halaman baru misalnya beranda pengurus. Oke, langsung ada, kita sudah selesai. Nah, di sini kan langsung ada nih. Misalnya kita tambah lagi sub halamannya. Nah, misalnya kita buat di sini sekretaris, secret lah ya, secret. Oke. Nah, nanti di sini sudah ada 2. Semua ya teman, galeri ini pun kalau kita buat sub item dia akan tetap seperti itu, sama dengan menu. Menu pun kalau kita buat sub halamannya, itemnya lagi atau sub halaman, dia akan tetap mempunyai drop down. Nah, tambah sub halaman misalnya itu tadi di menu ya, misalnya admin 1. Ini hanya sebagai contoh teman-teman ya, supaya teman-teman paham caranya. Kita lagi tambah lagi sub halamannya, admin 2 boleh. Dan sub item ini pun bisa memiliki sub lagi kalau kita mau, bisa diduplikat, bisa disimpan. Tapi itu tidak begitu penting teman-teman. Yang perlu teman-teman sudah paham dulu cara menambah sub halaman, tapi juga harus memahami hierarki dari menu ini. Nah, terus, nah artinya kalau kita buat seperti ini teman-teman, kita sudah menambah halaman lagi. Dengan adanya seperti ini sudah tambah 1, 2, 3, 4, sudah tambah 4 halaman. Nah, ini semua bisa kita isi lagi dengan bagian-bagian yang ini, bisa kita isi. Misalnya ini teman-teman, kita kembali ke halaman tadi di bagian pengurus misalnya ya, oke lah, kita tambahkan 1 foto. Kita kembali lagi ke sini, kita tambahkan aja lah sebagai gambaran saja teman-teman ya. Kita tambahkan misalnya 2 gambar supaya kita tahu nanti melihatnya. Oke, kita upload lagi. Oke, kita tambah lagi.
Jadi kita berada di pengurus ya. Oke. Nah, berarti sekarang bagian pengurus sudah berisi. Sekarang kita isi secret. Nah, kita dibawa lagi halaman kosong. Kita kembali ke menu sisipkan lagi, tambahkan foto misalnya 2. Nah, tambahkan lagi. Oke. Kita upload lagi foto ya. Ini hanya sebagai contoh teman-teman ya. Untuk lebih efisien dan efektif nanti silahkan teman-teman belajar caranya. Oke, kita tambah ini lagi teman-teman ya. Oke, misalnya kita buat ini bajar. Oke, foto bajar dengan pengurus. Oke, di sini kita tambahkan lagi. Bajar 2. Sorry. Foto bajar ini sebagai contoh ya teman-teman ya. Kita kembali ke halaman lagi. Ini pun bisa kita isi lagi dengan data. Kalau kita pilih, kita akan dibawa lagi halaman kosong. Kita diberi halaman kosong, lalu kita pilih lagi menu sisipkan, lalu kita tambahkan gambar. Nah, mau ini kah kita tambahkan, boleh. Misalnya ini yang kita isi di sini boleh. Nah, beda-beda isinya teman-temannya. Misalnya kita upload lagi. Saya memberikan contoh gambar teman-teman agar teman-teman lebih gampang memahami ya. Lagi karena ini besar, kita upload lagi foto di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, satu halaman lagi tadi kan. Ini pun kita tambahkan admin 2. Nah, kita buat lagi halaman kosong. Kita pilih lagi sisipkan untuk mengisi elemen-elemen ke dalamnya. Misalnya kita tambahkanlah di sini corel gambar. Oke, kita buat saja corel gambar. Oke, sebaiknya kita isi yang ini saja ya. Misalnya kita isi ini juga sampai ke sini. Oke, lalu kita open, sisipkan, lalu kita atur posisinya teman-teman, sebesar apa atau setinggi apa dia, biar dia lebih elegan ya. Oke, supaya nanti dia di PC dan di mobile dia rapi teman-teman. Jadi harus kita cocokkan dengan layar laptop atau PC Anda. Nah, supaya muncul dia gitu semua, kita tambahkan lagi ke bawah. Oke, sampai muncul bagian yang semuanya. Nah, sudah seperti ini teman-teman. Nah, jadi teman-teman, ini halaman telah kita isi tadi semua. Jadi kalau kita publikasikan ini sekarang teman-teman, misalnya ini kita publikasikan. Oke, kita publikasikan, lalu kita lihat di sini. Oke, kita lihat di sini, lihat situs yang dipublikasikan.
Nah, kita akan uji coba teman-teman. Oke, inilah website yang kita desain saat ini. Nah, jadi sekarang sudah ada begitu banyak di sini halamannya yang bisa kita kunjungi. Misalnya ini kan di menu beranda tarik kita pengurus. Jadi kalau kita klik pengurus ini, kita akan dibawa nanti ke halaman pengurus. Nah, sudah dibawa kita ke sini kan. Nah, seperti itu deh teman-teman. Kalau kita klik nanti ini menu secret, kita akan dibawa ke gambar-gambar yang ada secret tadi. Kan ada di secret judulnya, dibawa kita ke sini kan. Nah, teman-teman lihat ya. Nah, kalau kita ke galeri, kita dibawa ke halaman utama galeri. Yang ini tadi galeri ya. Nah, jadi beda-beda deh teman isinya kan. Nah, jadi sangat enak mendesain dengan Google Site ini teman-teman. Nah, wow, lengkap semua ya. Nah, ini galeri kita yang tadi teman-teman. Begitu kita hoverkan ini bisa diputar ganti-ganti seperti ini. Oke. Nah, itu dia teman-teman ya, berbeda ya. Nah, ini admin ada 2 halaman. Misalnya kita pilih admin 1. Wow, tampil seperti ini dia teman-teman. Ya, kalau kita pilih admin 2 tadi, admin 2, nah, kita akan ditampilkan yang ini. Bisa di scroll dia dikit. Oke. Ya kan, jika kita ke tabel, nah, kita akan ditampilkan tabel yang tadi. Nah, ini tabel yang tadi teman-teman ya, masih kecil ya. Dan kita atur dia. Nah, sedangkan kalau kita klik tombol remote, kita akan dialihkan ke halaman yang baru. Nah, kita bawa ke sini teman-teman. Oke. Nah, jadi saya percaya teman-teman sudah paham. Nah, inilah bagian menu yang tadi, admin. Jadi banyak cara untuk mendesain tampilannya, banyak cara untuk membuat website jadi lebih interaktif dengan menggunakan Google Site. Jadi teman-teman jangan ragu, mari belajar mendesain website dengan Google Site. Biayanya gratis, tapi tahukah teman-teman, apabila teman-teman sudah bisa mendesain yang baik, ya teman-teman bisa menjual ini dengan nilai yang tinggi. Saya sudah beberapa kali menjual website seperti ini, satu hanya sepertinya teman-teman bisa sampai 1 juta. Mohon maaf ya teman-teman, mungkin sebagian teman-teman menganggap itu terlalu murah, tapi itulah yang saya dapatkan dari sini. Hanya set dapat 1 juta. Nah, makanya teman-teman, termasuk blog yang telah kita pelajari pada video sebelumnya, perdalam. Nah, kalau menu tema ini teman-teman tidak begitu sulit ya. Kita hanya memilih bagaimana nanti header ini akan ditampilkan. Kalau kita pilih ini teman-teman, ya seperti tampilannya sederhana. Nah, jadi tidak begitu sulit kalau masalah tema ini. Kalau kita pilih ini, berarti nanti bagian header ini dikasih garis bawah. Hanya itu aja ini teman. Nah, ini garis bawahnya kan. Kalau kita pilih diplomat seperti ini, ya nanti ini header ini akan dikasih ya seperti ini, persegi panjang dikasih ya. Kalau vision seperti inilah modelnya, tidak begitu banyak yang perlu dipahami kalau masalah ini. Jadi artinya termasuk bagian yang mudahnya di kalau tema ini. Nah, inilah tema yang saya pilih dulu saat ini teman-teman. Nah, jadi teman-teman, mari tetap belajar mendesain website gratis ini, baik di Blogger maupun di Google Site, karena tidak ada ruginya. Nah, dan hari ini kita akan lihat lagi bagaimana website kita ini tampil di mobile. Nah, coba kita kembali ke pengurus tadi ya. Nah, kalau kita inspect ini teman-teman untuk melihat tampilan mobile-nya kan. Nah, ini kan tampilan PC teman-teman ya. Oke, kita akan coba lihat inspeksi dulu untuk melihat tampilan mobile dari aplikasi kita. Nah, inilah tampilan mobile dari aplikasi yang telah kita rancang ini teman-teman. Inilah tampilan mobile. Jadi langsung rapi dia ya. Jadi tidak ada ruginya belajar membuat aplikasi di Google Site itu. Mau teman-teman lihat di layar kecil seperti ini. Misalnya ini handphone teman-teman ya. Seperti ini dia kalau di layar yang kecil. Dia pasti rapi teman-teman. Nah, menunya langsung ada di sini. Nah, langsung dibuat kita seperti ini teman-teman. Berurut dia. Kalau kita ke secret, akan tampil seperti ini. Inilah tampilan mobile.
Kalau untuk layar yang lebih lebar lagi seperti ini, tapi ini masih mobile. Kalau di tampilan di PC atau di laptop ya seperti ini ya. Saya berharap teman-teman sudah paham ya. Seperti inilah dia kalau di PC atau di laptop. Tapi begitu kita klik dia bagian mobile ya seperti ini. Kalau di tab, nah ini tampilan di tab, di tab ya. Oke, untuk layar lebar mau smartphone layar lebar seperti ini dia. Kalau kita pilih lagi nanti di sini admin atau tabel, dia akan muncul. Kita pilih admin 1, kita akan langsung dialihkan tabel. Nah, kita pilih akan ditampilkan tabelnya. Nah, masih kecil ya teman-teman. Ini sebenarnya masih kita bisa desain lah ya. Untuk mengaturnya itu teman-teman ya belajarlah HTML dulu ya teman-teman ya, bagaimana harus tampil. Oke teman-teman, saya berharap teman-teman sudah paham menggunakan Google Site. Tidak susah ya teman-teman ya, mudah saja kita menggunakannya. Di mari pelajari. Sampai ketemu kita di video berikutnya. Jangan lupa teman-teman komentar sesuai isi video, like. Kalau belum subscribe silahkan di subscribe, dan kalau sudah paham bagikan sama teman kita yang lain. Sampai jumpa pada video selanjutnya.